Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dengan NIM D011909 kelas C angkatan 2019. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pengamatan tugas lapangan mengenai saluran drainase. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan drainase. Drainase dapat diartikan sebagai pembuangan massa air secara alamiah maupun buatan, baik dari permukaan maupun bawah permukaan suatu tempat. Menurut pengertian para ahli, drainase secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan di suatu kawasan agar kawasan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Karena itulah, drainase menjadi salah satu kunci untuk kenyamanan, kebersihan, dan kesehatan di suatu kawasan. Adapun keadaan drainase yang kami amati, yang pertama itu saluran drainase berdimensi trapesium. Yang kedua, drainase saluran terbuka. Drainase saluran terbuka umumnya dibuat untuk menampung dan mengalirkan air hujan. Kemudian yang ketiga, saluran drainase berada di daerah permukiman, dapat seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian yang keempat, drainase tidak berfungsi dengan baik, di mana banyaknya sampah yang dibuang pada drainase sehingga dapat mengakibatkan tersumbatnya air, dan sampah tersebut akan membusuk sehingga menimbulkan aroma bau busuk yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekitarnya. Kita masuk pada tugas lapangan. Yang pertama, tugas lapangan. Pertama itu data-data yang diukur di lapangan. Yang pertama, lebar jalan. Kedua, lebar bahu jalan. Yang ketiga, lebar dasar drainase. Yang keempat, lebar penampang drainase. Yang kelima, panjang tiap-tiap segmen drainase. Yang keenam, tinggi air. Ketujuh, tinggi jagaan atau W, dan data-data lain yang digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Baik, dari hasil pengamatan saluran drainase diperoleh data-data sebagai berikut. Yang pertama, pada segmen 1, nilai B yaitu 36 cm dan nilai H yaitu 9 cm, tinggi jagaan atau W yaitu 30 cm, lebar jalan yaitu 3,60 cm, bahu jalan yaitu 3,60 meter, bahu jalan yaitu 70 cm, panjang saluran yaitu 47 meter, dan dimensi saluran yaitu berbentuk trapesium. Kemudian pada segmen kedua, nilai B yaitu 40 cm, tinggi air yaitu 10 cm, kemudian tinggi jagaan atau W itu 53 cm, lebar jalannya itu 4 meter, bahu jalan yaitu 1,3 cm, 1,3 cm atau 130 cm, maaf, 1,3 meter maksudnya. Kemudian panjang saluran yaitu 87 meter dan dimensi saluran berbentuk trapesium. Selanjutnya pada segmen 3, nilai B yaitu 33 cm, H itu 13 cm, tinggi jagaan atau nilai W yaitu 43 cm, lebar jalan yaitu 570 cm atau 5,70 meter, lebar bahu jalan tidak ada bahu jalannya. Kemudian panjang saluran yaitu 48 meter, dimensi saluran yaitu berbentuk trapesium. Kemudian pada segmen keempat, nilai B yaitu 30 cm, tinggi air tidak ada karena
kondisi drainase tersebut kering, tidak ada airnya. Kemudian tinggi jagannya itu 40 cm, lebar jalan itu 560 cm atau 5,60 meter. Bahu jalan tidak ada, panjang saluran yaitu 79,8 meter, dimensi saluran berbentuk trapesium. Dan yang terakhir itu pada segmen 5 didapat nilai B yaitu 99 cm, kemudian nilai H 7 cm, nilai W atau tinggi jagan 37 cm, lebar jalan itu 584 cm atau 5,84 meter, bahu jalan tidak ada, panjang saluran drainase yaitu 7 meter, dan dimensi saluran berbentuk trapesium. Dari data hasil pengamatan diperoleh nilai A, P, R, S, P, dan Q, di mana rumus untuk mencari nilai V yaitu P sama dengan 1/N dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat 1/2. Dan rumus untuk mencari nilai Q yaitu P dikali A. Dan rumus untuk mencari nilai R yaitu R sama dengan A per P, di mana P adalah kecepatan aliran dalam saluran, kemudian K yaitu koefisien kehalusan, R yaitu radius hidrolis, S itu kemiringan saluran, kemudian A itu luas penampang basa saluran, P keliling basa saluran, Q yaitu debit aliran, dan N itu koefisien kekerasan magnetik terdapat pada tabel 3. Pada segmen pertama diperoleh nilai luas penampang yaitu 0,04 meter pangkat 2, kemudian keliling basa yaitu 0,61 meter, kemudian radius hidrolis yaitu 0,07 meter, dan kemiringan saluran yaitu 0,83, kecepatan aliran air yaitu 11,33 meter per detik, dan debit air yaitu 0,46 meter kubik per detik. Kemudian pada segmen kedua nilai luas penampang itu 0,05 meter persegi, kemudian nilai P yaitu 0,68 meter, nilai R yaitu 0,07 meter, dan kemiringan saluran yaitu 0,72, kemudian nilai kecepatan aliran air yaitu 11,36 meter per detik, dan debit air yaitu 0,57 meter kubik per detik. Selanjutnya pada segmen ketiga diperoleh luas penampang 0,06 meter pangkat 2, kemudian keliling basa itu 0,70, radius hidrolis yaitu 0,09, kemiringan saluran yaitu 1,17, kecepatan aliran yaitu 16,02 meter per detik, dan debit air yaitu 0,96 meter pangkat 3 per detik. Kemudian pada segmen keempat diperoleh luas penampang 0,03 meter pangkat 2, kemudian keliling basa 0,50 meter, kemudian radius hidrolis 0,05 meter, kemiringan saluran 0,59, kecepatan aliran yaitu 8,14 meter per detik, dan debit air itu 0,21 meter pangkat 3 per detik. Dan yang terakhir pada segmen kelima yaitu diperoleh luas penampang 0,07 meter pangkat 2, kelilingnya itu 1,19 meter, radius hidrolisnya itu 0,06 meter, kemiringan saluran 6,29, kecepatan aliran air yaitu 30,08 meter per detik, dan debit air itu 2,23 meter pangkat 3 per detik. Kondisi drainase yang diamati pada gambar pertama
dapat kita lihat adanya pembuangan sampah pada saluran drainase yang dapat menyumbat aliran air. Dan sampah tersebut juga membusuk sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap yang dapat mengganggu kegiatan atau aktivitas masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, kemudian pada gambar kedua dapat kita lihat bahwa drainase tersebut sudah terkikis oleh air. Masalah-masalah yang kerap dihadapi dalam sistem drainase. Yang pertama itu bertambahnya jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk di suatu kawasan jauh lebih cepat di kawasan pedesaan. Jumlah penduduk yang bertambah pasti diikuti pula dengan meningkatnya jumlah limbah, baik berupa sampah maupun limbah cair. Jika tidak disertai dengan penambahan drainase, maka tentunya ketidaknyamanan akan dirasakan. Kemudian yang kedua, pengelolaan sampah yang tidak diperhatikan. Pengelolaan sampah harus mendapatkan perhatian yang lebih banyak seiring bertambahnya jumlah penduduk. Sebab sampah berperan besar terhadap pendangkalan dan penyempitan saluran drainase dan juga sungai. Pendangkalan dan penyempitan dapat menyebabkan saluran drainase tidak mampu menampung debit aliran sehingga muncul genangan atau bahkan banjir. Yang ketiga, tanah ambles. Pengambilan air tanah yang berlebihan bisa memicu amblesnya tanah. Kemudian yang keempat, tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Kesadaran masyarakat masih terbilang begitu rendah tentang permasalahan-masalahan yang dihadapi di suatu kawasan tersebut. Misalnya saat mengenai pengelolaan limbah rumah tangga, banyak yang mengalirkannya secara tidak baik. Adapun solusi untuk menangani permasalahan drainase tersebut, yang pertama itu memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Gunanya untuk agar masyarakat dapat menyadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan saluran drainase bukanlah tempat untuk membuang sampah. Kemudian yang kedua, pemberian sanksi yang tegas yang membuang sampah pada saluran drainase. Dengan adanya pemberian sanksi, maka masyarakat akan merasa lebih takut untuk membuang sampah sembarangan, khususnya pada drainase, sehingga drainase tersebut dapat difungsikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, membangun bak kontrol dan saringan. Tujuannya itu agar sampah di drainase bisa dibuang dengan cepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.